Shalom Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan kami di tempat ini. Kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita sudah masuki bulan Desember. Damai sukacita, kita akan menyambut kelahiran Tuhan. Dan biarlah damai sukacita terus mengalir dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah permata hati kita. Dunia tidak dapat menggantikan kehadirannya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau tundukkan kepala di hadapannya. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Tak seorang pun dan tak satu pun dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Bersamamu kami tenang, bersamamu kami damai. Dan kami mau tinggal di dalam-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Biar dengan segenap hati kami dan jiwa kami, kamilah menyembah kepada Engkau. Sebagai bukti kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Bahwa Dia sangat baik dalam hidup kita. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Kaulah
permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jemaat katakan kepada Tuhan, Yesus Kaulah permata hati kami Tuhan. Yesus Engkau Benar Tuhan, permata hatiku. Kaulah harta kami yang terbesar Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan Kekayaan apapun dunia ini tidak dapat menggantikan keberadaan-Mu ya Tuhan. tercurah bagiku. Jadikan kami semakin indah di hadapan-Mu dan pemandangan-Mu ya Tuhan. Ku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap iman dan kekuatan-Mu, Yesus permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi katakan kepadanya, Yesus Kaulah permataku. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Benar Tuhan, hanya Engkau yang dapat membuat kami hidup kami lebih indah. Bukan karena pengukuran daripada manusia, tapi itu dari cara pandang Tuhan saja. Mari Tuhan, pada pagi hari ini kami undang hadir Engkau tengah-tengah kami, menguasai kami, sehingga setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan Engkau boleh Engkau terima dan Engkau boleh berkenan atas setiap yang kami lakukan di dalam ibadah kami Tuhan. Kami siap Bapa untuk menerima segala berkat rohani-Mu pada pagi hari ini. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami nyatakan iman kami kepada Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekalipun dunia berlalu, tapi bila hati kita tetap kita serahkan hanya kepada Tuhan saja. Ketika sangkakala Allah terdengar, orang yang selamat berkeliling tahtanya. Ketika kebanggaan kami adalah ketika nama kami dipanggil, kami ada Tuhan. Bila bunyi sangkakala, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada.
untuk kita, dia mati dan bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, menyediakan tempat bagi bapak saudara yang dikasihi olehnya. Puji nama Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang termulia Tuhan, tiada bandingannya. Indah pelangi tidak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu, sebab kau Yesus harta abadi kami, engkaulah permata hati kami Tuhan. Haleluya. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan. Jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus termulia. Benar Tuhan, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah.
kesukaan-Mu. Tiba waktunya kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Tetapkan langkah kaki kami Tuhan, agar kami tidak ragu berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya dalam segala hal Engkau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Bapa, kami percaya kepadamu. Dengan segenap hati dan kekuatan kami Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal,
Kita akan masuk di dalam doa firman. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memelihara, memberikan kesehatan jasmani rohani. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman. Ajar kami Tuhan, supaya lebih mengerti dan mau melakukan kebenaran firman. Kami siap mendengar. Beri hikmat marifat hamba-Mu, kuasai dengan Roh Kudus, dan Engkau sendiri Tuhan yang bekerja. Kami serahkan, kami mohon pengurapan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua hari ini kita melakukan ibadah pada hari pertama di bulan Desember. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan persiapan kita, dengan semua yang ada dalam hidup dan keluarga kita, kita mempersiapkan menyambut pada hari Natal. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus juga mempersiapkan diri dalam menyambut Natal dengan sebuah cara persiapan hidup seperti orang-orang Kristen yang kita lakukan. Bukan sekedar mempersiapkan atribut-atribut. Bukan mempersiapkan baju dan kado-kado, hadiah-hadiah saja secara lahiriah. Tetapi kita juga harus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan rohani kita. Mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan cara kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya, kita mengerti, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus mempersiapkan hidup kita menghadapi kedatangan Tuhan. Bukan kita menyambut Natal saja hari kedatangan lewat kelahiran. Tetapi justru juga kita harus menyambut kedatangan Tuhan lewat kedatangan yang kedua kali. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita semua membenahi diri dengan fenomena dunia ini yang tidak pernah terpikirkan oleh hidup kita. Dengan fenomena keajaiban dunia yang tidak pernah kita bisa masuk di akal kita. Semua terjadi karena itu merupakan sebuah tanda akhir zaman. Segala sesuatunya sudah dekat. Mari saudara, saya akan mengajak saudara membaca dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oleh karena itu, saudara, kitab dari Petrus ini memberitahukan kepada kita bagaimana cara hidup orang Kristen menghadapi keadaan yang sudah semakin dekat kesudahannya. Petrus mengatakan dalam kitab ini supaya kita siap sedia, bukan hanya dengan persiapan menyongsong kelahiran Tuhan, tetapi juga kita harus
melakukan, mempersiapkan dengan menyongsong kedatangan Tuhan. Sudah siapkah saudara dan saya? Semua ada dalam pertanyaan itu dalam dirimu sendiri. Alkitab mengatakan yang pertama, saudaraku, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu. Alkitab menjelaskan dengan menasihatkan yang pertama dalam kita menghadapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua adalah dengan menguasai dirimu. Di ayat yang ketujuh mengatakan kuasailah dirimu. Di saat-saat akhir zaman ini memang banyak orang yang tidak bisa menguasai diri. Pengen kaya cepat. Pengen berhasil cepat. Pengen selesai cepat. Semuanya pengen cepat dan instan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan tidak bisa menguasai diri sehingga segala cara dipakai. Ingin sampai popularitasnya tinggi, cepat. Pengen naik jabatannya cepat. Segala cara juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga tidak bisa menguasai diri. Dan cara apapun yang bertentangan dengan firman dilakukannya dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus kita menguasai diri. Ayat yang ketujuh ini. Yang kedua, saudaraku, hidup sebagai orang yang percaya. Persiapan hidup orang Kristen menghadapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain menguasai dirimu, jadilah tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita harus memandang dalam kehidupan kita dari segala sudut pandang yang ada ini hanya untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus pada akhir dunia ini yang sudah dekat. Hidup tujuan kita hanya menanti kedatangan Tuhan. Orang boleh menyebut dengan istilah kiamat. Orang boleh menyebut dengan istilah saudara akhir dunia ini. Orang boleh bisa menyebut saudaraku ya dengan berbagai cara, dengan bahasanya. Apakah itu malapetaka di akhir? Dan berbagai macam. Dengan penyebutan bahwa sebenarnya itulah tetap intinya adalah kita sebagai orang yang percaya. Hanya menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Menyambut Allah kita yang akan datang yang sudah dekat itu. Sebab Alkitab menjelaskan dengan semua tanda-tanda yang dalam Alkitab sekarang ini sudah hampir digenapi. Sudah semua hampir digenapi. Oleh karena itu sudah dekat. Persiapkan hidup kita untuk jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Kenapa penguasaan diri penting? Supaya kita jadi tenang. Setelah kita bisa tenang, bisa berdoa. Jadi berdoalah setiap saat. Tidak perlu saudara harus di gereja berdoa, di rumah, di mana saja kita bisa melakukan untuk berdoa. Untuk apa saudara menjaga hubungan kita dengan Allah? Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang di dalam nama Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu penting saudara jadilah tenang. Dalam menghadapi segala sesuatu dengan tenang bisa terselesaikan.
menghadapi segala sesuatu masalah saudara di rumah tangga dengan penguasaan diri dan jadilah tenang bisa terselesaikan. Terjadi apapun yang permasalahan dalam perusahaan saudara, dalam pekerjaan saudara, kalau saudara bisa menguasai diri dan jadilah tenang dan berdoa dan semua bisa terselesaikan. Setiap permasalahan dalam pekerjaan saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa di akhir zaman ini orang tidak pernah tenang? Hidupnya mereka gerasa gerusu, hidupnya mereka sembrono semaunya, pengen cepat, tidak bisa menguasai diri. Bagaimana hidup ini bisa tenang? Saudara dan saya untuk bisa menguasai diri dan bisa menjadi tenang, itu adalah nasihat Alkitab, bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip yang kedua, kenapa kita Petrus menjelaskan dengan persiapan hidup orang Kristen menghadapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus, harus menguasai diri, harus menjadi tenang. Yang ketiga, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Di dalam ayat yang ke-8 dengan jelas, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita perlu mengasihi, bukan hanya sekedar kita menjaga hubungan dengan Allah. Lewat menguasai diri, lewat kita bisa jadi tenang, lalu kita berdoa. Kita menjaga hubungan dengan Allah lewat hubungan yang vertikal, hubungan yang terus dengan Allah lewat doa, lewat pembacaan Alkitab, lewat menguasai kebenaran-kebenaran firman. Oleh karena itu saudara dan saya dituntut baca setiap renungan-renungan yang diberi oleh gereja. Baca setiap renungan-renungan yang sudah diberi untuk kita baca setiap hari. Supaya saudara bisa menguasai diri, saudara bisa menjadi tenang, saudara bisa gampang untuk mengambil keputusan dengan secara bijak, dengan secara baik, secara arif, menghadapi permasalahan keluarga, menghadapi permasalahan keuangan, menghadapi permasalahan di pekerjaan, menghadapi masalah di perusahaan. Oleh karena itu saudaraku, kalau ini tidak menjadi sebuah pedoman dalam hidupmu, kegagalan akan siap di depan Anda. Kehancuran akan terjadi di depan Anda. Saudara tidak menguasai diri, yang ada bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Saudara tidak menguasai diri dan tidak menjadi tenang, bukan saudara untuk bisa menyelesaikan masalah, yang ada memperkeruh masalah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kenapa penting ke fase yang ketiga, mengasihi secara sungguh-sungguh. Dengan dasarnya Allah yang sudah mengasihi saudara dan saya. Dengan dasarnya adalah saudara yang sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang akan datang ke muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus yang akan mengadili orang-orang sekalian yang kurang percaya. Orang-orang lain yang di sana, yang di luar sana, yang tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita persiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Bukan saja kita menyambut kedatangan kelahiran Tuhan seperti sekarang ini dengan berbagai macam atribut, dengan berbagai macam hadiah. Berikan hadiah tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan untuk menanti kedatangannya yang kedua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya menyarankan kepada kita semua untuk mengasihi seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh.
Hubungan bukan hanya secara vertikal, tetapi kita juga penting melakukan hubungan secara yang horizontal. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kriteria yang ketiga, saudaraku, persiapan hidup untuk orang Kristen menghadapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus harus mengasihi dengan sungguh-sungguh orang yang lain, mengasihi sesama kita, mengasihi dan memberi banyak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatian kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Oleh karena itu, saudara, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sebab itu hukum yang Tuhan beri kepada saudara lewat Tuhan Yesus Kristus untuk dilakukan dan dilaksanakan. Yang keempat, saudaraku, memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Pada ayat yang ke-9 mengatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kenapa harus memberi tumpangan? Bukan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan, tetapi orang yang membutuhkan. Orang yang sangat betul-betul membutuhkan. Untuk memberi tumpangan orang yang berdoa siang dan malam. Orang yang mau saudara berdoa untuk setiap kali untuk saudara dan saya dan semua, kita memberikan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa penting? Saudara memberi tumpangan, banyak di luar sana yang patut diberi tumpangan. Apa yang ada dalam diri kita? Kita mau melayani Tuhan, kita mau bekerja, kita mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan saja kita hanya beriman, tetapi kita perlu ada sebuah praktek. Perlu, saudaraku, sebuah pelaksanaan yang real untuk memberi tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan ada di sekitar kita. Baik yang seiman maupun mungkin yang tidak seiman. Mereka bisa melihat kehidupan kita menjadi kitab yang hidup, menjadi contoh jalan kesaksian bagi yang lain. Yang kelima, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia itu. Layani seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Kita punya karunia apa? Karunia berdoa. Layani dengan doa. Kita punya karunia, saudara, dengan keuangan kita. Kita bisa melayani saudara-saudara kita dengan keuangan kita. Kita punya kemampuan, saudaraku, melakukan apa yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa lakukan, mungkin orang lain tidak bisa melakukan, kita bisa melakukan. Itu sebuah kelebihan. Itu sebuah karunia. Di mana saudara bisa diberi dengan karunia yang berbeda-beda, setiap orang dengan kelebihannya masing-masing. Tetapi itulah Tuhan menuntut layani seorang akan yang lain sesuai karunia. Karunia yang telah diperoleh dari setiap orang. Oleh karena itu 5 hal ini penting, saudaraku. Nasihat dalam kitab Petrus dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kita mau lakukan, kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya kita bisa tetap berdoa. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan layanilah Tuhan akan yang lain sesuai
karunia yang telah diperoleh dirimu sendiri. Setiap orang punya kelebihannya, dan kelebihan kita itulah. Saudara bisa musik, layani dengan musik. Saudara bisa menyampaikan kebenaran firman, layani dengan menyampaikan kebenaran firman. Saudara bisa berdoa, saudara bisa lakukan itu. Itu setiap karunia yang Tuhan beri kepada kita dengan kelebihan, dan semua yang Tuhan beri itu karunia untuk apa? Melayani sesama manusia. Tuhan memberkati. Mari saudara kita masuk dalam sakramen perjamuan. Kita nyanyikan satu pujian, Via Dolorosa, saat ini ku datang Tuhan. Persiapkan roti dan anggur. Di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah kita mau bersama-sama kita melayani hari ini. Keperjamuan kudus-Mu, aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu, Dolorosa, jalan sengsara. Kau pikul berat bebanmu, di atas bukit kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah kurbanmu, bukti kasih sempurna. Hapus dosaku, Kau beri Kau terima diriku, orang berdosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman yang saya baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku,
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pada pagi ini kami sudah melakukan perjamuan kudus. Tuhan beri penghiburan dalam masa-masa kami menghadapi pandemik. Beri kekuatan, berikan berkat-Mu Tuhan, sehingga kami tidak berkekurangan. Kami mengerti dengan masa yang sulit, yang seringkali Tuhan mengubah pikiran kami, sehingga kami, saudaraku, menjadi liar, sehingga kami tidak bisa menguasai diri, sehingga kami tidak bisa menjadi tenang. Tuhan, pimpin kami. Kami mohon biarlah Tuhan menuntun langkah kami dari hari ke hari. Beri kami hikmat marifat surgawi. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya dengan-Mu. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang akan datang. Kami harus mempersiapkan Tuhan. Hidup kami fokus kepada kedatangan-Mu. Sehingga persiapan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ada dalam perlindungan, ada dalam pemeliharaan, ada dalam pengudusan Tuhan. Datanglah Tuhan sesuai rencana-Mu, dan biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri Tuhan yang terus memberi hikmat marifat, yang memberi kekuatan, yang mengurapi kami sekalian, seluruh keluarga yang ada. Tuhan berkati di mana saja mereka berada. Yang sakit pulihkan, sembuhkan. Kami Tuhan berdoa yang kurang berkat berkati. Yang hari ini Tuhan yang mengalami PHK, beri pekerjaan. Bukakan jalan. Kami percaya Tuhan membuka jalan untuk setiap anak-anak Tuhan. Berkati gereja-Mu, kembalikan bangsa dan negara kami kepada hidup yang normal, hidup yang seperti biasa. Nyahkan Tuhan pandemik ini. Kami berdoa Tuhan, selesaikan semua permasalahan ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan campur tangan. Karena kami tahu semua ini terjadi karena kehendak-Mu. Terima kasih karena semua adalah karena Engkau ya Tuhan. Dan Engkau punya rencana yang besar atas dunia ini. Kami berdoa kiranya anak-anak Tuhan di mana saja berada, dah hidup dalam belas kasihan, hidup dalam kasih karunia, hidup karena kasih Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kiranya berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu di rumah. Saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau
damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan apakah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Tuhan memberkati. Shalom. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, shelter, tower of refuge and strength.